Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kita bisa melanjutkan kembali program kajian pekanan Ma'had Al-Mubarak. Dan slide-nya sudah masuk materi ketiga ya. Adapun pertemuannya ini seingat saya sudah pertemuan ke-8 ya. Sudah pertemuan ke-8. Dan kita di materi 3 ini saya khususkan untuk kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh karya Dr. Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu taala. Baik, dan kita sudah masuk ke Al-Faslu As-Sani, ya, fasal kedua. Jadi fasal pertama dari kitab kita ini adalah Ta'rifu Usulil Fiqh, ya, definisi usul fikih. Dan sekarang kita masuk ke fasal kedua, Mabadi Ilmi Al-Usul. Ya. Nah, ini Al-Madkhal ila Usulil Fiqh, Mabadi Ilmu Usul Fikih. Ya. Baik, kita baca teksnya. Siapa yang baca ini? Antum, siapa baca? Belum ketemu teksnya. Al-Faslu. Al-Faslu Tsani, Mabadi Ilmil Usul. Hadzal faslu sanatanawalu maudu'a ilmil usul wastimdadahu samratahu wadi'ahu wa hukma ta'allumihi wa ghairiha wa ghairaha wa dzalika. fima yati. Baik, cukup dulu. Baik, jadi Al-Faslu As-Sani kita membahas mabadi'u ilmil usul ya. Mabadi, pokok-pokok, dasar-dasar penting yang perlu kita ketahui dari ilmu usul. Jadi adahnya para ulama ketika membahas salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu, mereka menjelaskan lebih dulu mabadi'nya, atau secara spesifik mereka sebutkan 10 mabadi yang kita kenal kemudian nanti mabadi asyarah ya, mabadi asyarah. Nah, jadi mabadi asyarah itu bukan bab-bab usul fikih ya, atau bukan bab-bab setiap cabang ilmu, tapi 10 hal yang perlu diketahui dalam sebuah cabang ilmu agar kita memiliki ma'rifah, agar kita memiliki tasawur, pemahaman, pengetahuan yang baik tentang cabang ilmu itu sebelum kita masuk mendalami bab-bab di dalamnya.
Dan ini penting sekali agar sebelum kita masuk mempelajari cabang ilmu itu kita paham gitu. Ilmu itu apa sih? Ilmu yang sedang akan kita pelajari itu ilmu apa sih? Apa sih objek yang dibahasnya? Bagaimana sih sejarah perkembangannya? Siapa sih peletak ilmu tersebut gitu. Dan seterusnya. Sehingga pertama itu bisa menambah daya dorong kita untuk mempelajarinya. Ya, setelah kita mengetahui, oh ternyata ilmu ini penting juga untuk kita ketahui gitu. Kemudian juga agar ketika kita masuk ke dalam bab-babnya, kerangka dan tujuan dari cabang ilmu itu kita sudah pahami dengan baik. Jadi bukan sesuatu yang masih mengawang-awang, masih belum jelas. Saya sering contohkan banyak dari kita atau mayoritas kita, bahkan yang lulusan pesantren sekalipun, itu talaki matematika dari 12 tahun ya, 12 tahun. Tapi dari semuanya itu berapa orang yang masih misalnya memahami konsep trigonometri misalnya? Ya sangat sedikit gitu. Sangat-sangat sedikit. Mayoritas sudah lupa. Mayoritas sudah lupa. Paling-paling yang masih diingat tuh ya hitungan Cina ya. 10 kali 10, 10 tambah ya sejuta tambah sejuta karena itu memang real kita praktekkan setiap hari oleh mayoritas kita. Sedangkan banyak sekali pembahasan lainnya tidak difahami. Padahal sudah 12 tahun belajarnya. Ya, 12 tahun belajarnya. Kok bisa? Ada banyak faktor ya. Pertama faktor motivasi bahwa mereka belajar itu di sekolah bukan karena ingin belajar, tapi memang karena kurikulumnya memang begitu. Dan mereka sekolah pun juga bukan karena ingin belajar, tapi karena struktur sosial memang mengharuskan anak-anak itu sekolah. Ya. Saya sering contohkan orang tua akan merasa aib kalau anaknya tidak sekolah. Ya. Kalau anaknya tidak sekolah. Bahkan beberapa masa lalu masih sering kita temukan ada orang-orang yang mencibir anak-anak yang homeschooling. Padahal bukan tidak sekolah, mereka homeschooling gitu. Tapi karena saat itu belum familiar, dicibir gitu. Kok anaknya tidak sekolah gitu. Banyak saya dengar ceritanya banyak gitu. Meskipun saat ini mungkin sudah cukup difahami, apalagi di perkotaan. Nah, apalagi yang benar-benar tidak sekolah akan dianggap aib gitu. Akan dianggap aib. Jadi sekolah itu ya sebagai bagian dari struktur sosial yang memang harus dilakukan. Bukan dilahirkan dari semangat untuk menambah ilmu atau mendapatkan ilmu. Sehingga secara motivasi saja sudah lemah duluan gitu. Kemudian di sekolah mungkin juga gurunya kadang-kadang ya langsung aja gitu, langsung menjelaskan gitu, cas cis cus. Gitu. Saya pernah mendapatkan guru matematika dulu saat sekolah. Penjelasan beliau memang hebat ya. Jadi papan tulis itu udah rumus-rumus itu udah dari kanan ke kiri itu sudah cepat sekali gitu. Cuma kerangkanya tidak dijelaskan atau dasar mengapa gitu kita perlu pelajari dan segala macam tidak dijelaskan. Sehingga yang ada ya mungkin yang cepat menangkap materinya ngerti gitu. Tapi ngertinya juga ngerti ngerti sekadar ngerti rumus ya. Yang tidak paham ya tidak ngerti dan lewat begitu saja gitu. Akhirnya disimpulkanlah banyak murid-murid yang bodoh gitu. Atau banyak banyak murid-murid yang susah paham matematika gitu misalnya. Ya padahal ya tadi karena mabadi asyarahnya tidak dijelaskan gitu. Pertama motivasinya memang lemah duluan. Kemudian mengapa kita perlu belajar matematika juga tidak dijelaskan dengan jelas gitu. Matematika itu apa sih? Fungsinya apa sih gitu. Nah, inilah letak mabadi asyarah setiap cabang ilmu. Setiap cabang ilmu. Ini penting agar kita sebelum masuk membahas bab-babnya, kita paham gitu ya. Kita sudah paham apa yang ingin kita dapatkan. Nah, beliau katakan hazal faslu, ya fasal ini mencakup di dalamnya mencakup maudhu' ilmil usul, ya maudhu' objek pembahasan ilmu usul, ya objek pembahasan ilmu usul. Jadi ilmu usul itu ilmu usul fikih ya. Usul fikih itu membahas apa sih gitu. Jadi kalau apa kedokteran atib yang dibahas apa adalah badan manusia. Objeknya itu badan manusia. Yang diteliti, yang diobati, yang didiagnosis adalah badan manusia. Ya, ya termasuk badan bagian dalam atau organ-organ tubuh manusia. Itu kedokteran. Em, Fikih apa yang dibahas? Fikih adalah yang dibahas adalah af'alul mukallafin. Ya. Perbuatan mukallaf.
Saya selalu menyampaikan fikih itu tidak membahas zat benda. Ya, fikih tidak membahas benda. Fikih tidak membahas khamar sebagai benda khamar. Tapi yang dibahas oleh fikih adalah perbuatan kita dengan khamar itu. Ya. Jadi innamal khamru wal maisir dan seterusnya yang rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Maksudnya adalah dia yang diharamkan itu adalah apa namanya? Adalah minum khamar gitu misalnya. Kemudian bagaimana status khamar kalau najis berarti terkena pakaian. Itu terkait dengan kita juga. Jadi fikih itu objeknya adalah perbuatan mukallaf. Nah, sekarang apa objek ilmu usul fikih? Apa objek dari ilmu usul fikih? Nah, nanti kita akan um, akan bahas gitu ya. Kemudian istimdadahu, ya, istimdad, sumber pengambilannya, sumber dari ilmu usul ini dari mana gitu. Usul fikih ini bersumber dari mana? Nah, dari sini kita bisa mengkerangkakan keilmuannya. Saya kajian Sabtu pagi kemarin kan membahas ya, tentang kekacauan berpikir beberapa orang ya. Yang dia menganggap ada dua kebenaran yang sebenarnya kontradiktif, tapi dua kebenaran itu dianggap ya sudah terima saja gitu. Kebenaran ala agama dengan kebenaran ala sains gitu. Jadi dia mengakui pemahaman dia mengakui bahwa misalnya ya dalam Islam Nabi Adam itu Abul Bashar gitu. Nah, Adam itu Abul Bashar. Dan dia terima karena itu ya penjelasan dalam Islam dalam wahyu gitu. Sedangkan menurut sains sosok bernama Adam itu tidak pernah ditemukan, tidak pernah ditemukan. Nah, dan dia menerima bahwa memang menurut sains begitu. Jadi menurut dia ini dua kebenaran gitu. Ini dua kebenaran. Dua kebenaran yang memang tidak perlu dipermasalahkan. Dan ini menurut saya ini kepribadian ganda bahkan pemikiran yang kacau balau gitu. Karena apa? Karena sebenarnya objeknya itu kan sama. Eh, eh, Sumbernya itu sama gitu. Sains itu membahas apa sih? Alam semesta kan? Apa yang ada pada alam semesta ini gitu. Nah, alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Ini kan dia muslim ya. Jadi kita langsung proses saja karena penyimpulan bahwa alam semesta diciptakan Allah itu ada penalaran akalnya gitu. Tapi karena dia muslim, kita anggap sudah selesai lah itu tidak perlu dibahas. Alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Sumbernya berarti Allah. Wahyu itu dari siapa? Dari Allah kan. Allah menurunkan wahyu Al-Quran misalnya kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Sumbernya sama, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang kontradiktif dari sumber yang sama. Dan kontradiksi dalam sesuatu itu hal yang mustahil menurut akal yang sehat gitu. Tidak bisa kita katakan yang hak di waktu yang sama adalah yang batil gitu. Tidak bisa. Karena itu kontradiktif. Nah, maka cara berpikir dia tadi sangat kontradiktif gitu. Dan ini sayangnya banyak sekali dialami oleh oleh ya orang-orang gitu ya yang mungkin terlalu mendewakan sains ya. Saya tidak anti sains ya tentu ya. Bagi yang menyimak tentu tahu saya membela kedokteran modern dan segala macam. Tapi saintisme ya, eh, positivisme, materialisme yang nebeng pada perkembangan sains itu yang bermasalah. Sayangnya banyak orang yang tidak paham itu gitu. Sayangnya banyak orang yang tidak paham itu dan kacau akhirnya secara apa penerimaan terhadap kebenaran. Nah, itu lahir salah satunya adalah karena dia tidak memahami ilmu sampai pada tingkat falsafah, sampai pada tingkat dasar, sampai pada tingkat sumber gitu. Nah, setiap cabang ilmu kita perlu tahu dulu gitu. Dia diambil dari apa gitu. Kemudian dari sana kita tahu oh ternyata akarnya di sini gitu. Sehingga kita bahkan bisa preteli ya. Jadi kalau ingin bersikap kritis gitu misalnya oh saya ingin mengkritisi usul fikih, silakan ya, boleh-boleh saja kan. Para ulama dulu mengkritisi asal memang ilmunya cukup ya. Yang tidak boleh adalah mengkritisi tapi ilmunya tidak ada. Nah, bagaimana cara dia mengkritisi? Dia cari mengkritisi istimdadnya. Misalnya para ulama berpendapat tentang eh, amr itu ya dulu ala apa gitu amr gitu apakah alal wujub alal nadab
atau mujarradut tolab misalnya dan banyak lagi yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita menelaah mana yang benar? Nah, maka kita perlu tahu dulu pembahasan tentang amr ini bersumber dari apa? Nah, jawabannya adalah bersumber dari pembahasan lughah, bahasa. Maka kalau kita ingin mengkritisi pendapat yang manapun, ya, atau kita ingin menawarkan hal baru gitu, ya berarti kita ambilnya ke sumber bahasa tadi. Berarti kita perlu menguasai bahasa Arab, kita telusuri gitu, sumber-sumber kebahasaan, sampai kemudian kita mengetahui yang betul menurut bahasa Arab itu amr itu apa gitu. Nah, kalau kita tidak mengetahui sumbernya itu, yang tidak bisa. Kalau kemudian kita, oh saya mengikuti pendapat Syekh Fulan bahwa Amr itu begini, itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Ya taklid boleh saja, tapi orang taklid tidak bisa berargumen karena dia tidak punya dasar gitu. Nah, itu contoh em, fungsi dari istimdad. Kemudian samarahnya, ya, buahnya, manfaatnya. Apa sih manfaat belajar usul fikih? Ini bisa kita pertanyakan kepada semua cabang ilmu. Dan saya yakin semua cabang ilmu yang faktanya maslahat bagi manusia pasti punya samarah, pasti punya manfaat gitu. Hanya saja kita kadang tidak tahu gitu ya. Hanya saja kadang kita tidak tahu gitu. Dan manfaat itu ada yang memang perlu didapatkan oleh semua orang, ada yang perlu didapatkan oleh oleh kemanusiaan atau peradaban Islam tapi bukan per individunya. Makanya dari sana kan kita kemudian membagi ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Pembagian itu bukan sekadar kita terima begitu saja dari penjelasan ulama, tapi dari sifat ilmunya itu sendiri gitu. Apakah memang ilmu itu dibutuhkan oleh setiap kita atau ilmu itu dibutuhkan oleh komunitas? Artinya tidak setiap individu. Itu yang nanti membedakan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari apa samarah dari ilmu usul fikih. Ya. Kemudian wadi' ya, ini bagian dari sejarah, fokusnya ke siapa peletak cabang ilmu ini ya. Di beberapa kitab tentang pengantar usul fikih, termasuk di program Kufi yang saya adakan, pembahasan tentang wadi' ini cukup panjang ya. Karena juga nanti pembahasan tentang perjalanan sejarah kitab-kitab usul fikih itu. Yang jelas kita semua sudah tahu wadi' dari ilmu usul dalam arti orang yang pertama kali menulis ilmu usul fikih menurut kebanyakan peneliti adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu usul fikih? Ya. Dan lagi-lagi tadi hukum ini kan tidak dijelaskan kan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara sharih ya. Al-Quran tidak pernah menjelaskan hukum mempelajari ilmu usul fikih secara sharih. As-Sunnah juga tidak. Bahkan ilmu itu belum dikenal di masa mereka. Di masa Nabi gitu. Itu belum dikenal di masa Nabi. Maka tentu tidak akan ada penyebutan itu. Lalu dari mana para ulama menyimpulkan ilmu ini fardu ain, ilmu ini fardu kifayah dan seterusnya? Jawabannya adalah dari karakter ilmu itu sendiri dan kebutuhannya bagi seseorang gitu. Misalnya mempelajari fikih salat, hukumnya apa? Sebenarnya kita bisa bagi. Mempelajari fikih salat pada bagian-bagian yang keabsahan salat kita tergantung padanya, maka mempelajarinya fardu ain. Karena apa? Karena kalau tidak kita pelajari, kita tidak bisa salat yang benar. Sehingga salat kita senantiasa tidak sah. Maka itu fardu ain. Adapun pada bagian-bagian yang tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya, lebih-lebih kepada pendalaman persoalan dan termasuk pendalilan, itu dibutuhkan oleh umat Islam. Dalam arti harus ada pakar yang mengetahuinya agar kalau ada umat yang ingin mengetahui hal itu, ingin bertanya tentang hal itu, ada yang bisa menjawab gitu. Nah, itu berarti karena ini kebutuhannya umat bukan individu, maka itu fardu kifayah. Bidang yang lain juga sama. Dokter kedokteran misalnya, fardu ain atau fardu kifayah. Ya, saya bukan ahli kedokteran tapi bisa jadi ada yang sisi yang fardu ain. Bisa jadi ada sisi yang fardu ain. Em, tapi kebanyakan adalah fardu kifayah. Karena yang dibutuhkan adalah ada orang-orang yang ahli yang bisa menyembuhkan penyakit ketika ada saudaranya yang sakit gitu kan begitu. Dan lain-lain. Dan lain-lain yang akan dijelaskan nanti. Baik.
Silakan dibaca lanjutannya. Tunggu. Antum baca. Nah, Bismillah. موضوع علم ممكن الدخول من عواصم الدين المتقدم Hmm. وأدلة Adillatul. وأدلة تفسير Hmm. هي الاستفادة بجزئياتها Hmm. حال المستفيد إن حصلت مدرسته في صنعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والتعارض Hmm. والتوحيد والتعامل فقد جرى على هذا الترتيب تجسد في Hmm. الجواب. Baik. Nah, ini maudhu' ilmil usul. Tapi ya beliau membahas maudhu' ilmil usul ini langsung ke em, sebenarnya kalau mau kita bahas dari sisi yang lain, maudhu' ilmil usul itu adalah adillah fikih al-ijmaliyah gitu ya. Itulah maudhu'nya. Cuma di sini beliau kemudian membahasnya pada bab-babnya. Beliau masukkan kepada bab-babnya. Kata beliau ya lamma kana ilmul usul kama arafna fi taqaddam itu yang di fasal pertama definisi usul fikih kita ketahui bahwa usul fikih itu adalah adillatul fiqhi al ijmaliyah wa kaifiyatu istifadati juz'iyatiha wa halul mustafid. Nah, sebenarnya ya maudhu'nya itu ya itu juga gitu. Dari definisi itu kita temukan maudhu'nya. Jadi maudhu'nya usul fikih itu adillah fikih ijmaliyah. Nah, namun dari sana kalau kita mau pecah atau kalau kita mau beri perincian, maka mendapat perincian dan itu bab-babnya sebenarnya. Nah, di sini jadi beliau menekankan maudhu' itu pada bab-babnya gitu. Apa saja sih yang dibahas di dalam usul fikih gitu ya. Baik. Nah, di kitab ini beliau menyebutkan tiga apa ya istilahnya, tiga sudut pandang ya atau tiga pendekatan. Pertama pendekatan yang dipakai oleh Imam Tajuddin As-Subki dan ini dipakai oleh banyak ulama sebagaimana disebutkan oleh penulis Durus Usul Fikih Al-Makkiyah ya. Em, ini nanti akan kita sebutkan. Kemudian nanti ada pendekatan dari Imam Al-Haramain dalam Al-Waraqat. Kemudian satu lagi pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa ya. Dan masing-masing saling melengkapi ya. Nah, di sini boleh dikatakan in hasarat mabahithuhu fi sab'ah ya. Pembahasan-pembahasannya terbagi menjadi 7 gitu. Yang Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. 4 ini dalil ya, dalil-dalil fikih. 4 yang secara garis besar disepakati oleh para ulama ya. Saya katakan secara garis besar disepakati oleh para ulama karena sebenarnya ada khilaf ya. Ada khilaf, ijma' ada khilaf, lebih-lebih qiyas. Khilafnya bahkan masyhur sekali karena yang menyelisih jumhur adalah mazhab Zahiriyah. Dan Zahiriyah itu meskipun saat ini sudah mazhab yang hilang, madrasahnya sudah hilang ya meskipun ada ya kita kenal ada beberapa masyayikh yang mengaku sebagai pelanjut mazhab Zahiri saat ini. Mengaku ya bukan dituduh. Kalau dituduh banyak ya. Yang mengaku melanjutkan mazhab Zahiri. Tapi secara objektif bisa kita katakan madrasahnya kan sudah lama putus ya. Tidak seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Mazhabnya apa? Madrasahnya tidak pernah putus. Kita belajar fikih Syafi'i, guru kita belajar fikih Syafi'i kepada gurunya sampai ke Imam Syafi'i itu berlanjut terus, tidak pernah terputus. Madrasahnya tidak pernah terputus. Kalau Zahiri terputus. Tapi meskipun dia terputus, tapi Zahiri itu pernah besar. Dia akan muncul oleh Imam Dawud Az-Zahiri. Ini sebenarnya sebelumnya bermazhab Syafi'i ya. Makanya saya sampai saat ini kesimpulan atau hipotesis saya, mazhab yang paling dekat dengan Zahiri itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Zahiri ibtalul qiyas, membatalkan qiyas. Itu sebenarnya kelanjutan atau elaborasi dari pendekatannya Imam Syafi'i dalam ibtalul istihsan. Ibtalul istihsan. Kan Imam Syafi'i kan terkenal ketat ya dalam hal-hal semacam itu. Nah, Imam Daud ini terpengaruh tapi kemudian ini kan ya dilanjutkan oleh beliau gitu. Sampai kiasnya sendiri ditinggalkan gitu, sampai ditolak gitu. Sedangkan Imam Syafi'i tetap menggunakan kias. Nah, kemudian sempat agak melemah, kemudian nanti dikembangkan lagi oleh imam besar Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini imam yang boleh dikatakan semua peneliti fikih sepakat akan
kealiman dan keluasan ilmu beliau, baik dalam fikih termasuk dalam sunnah dan asar ya. Luas sekali. Meskipun ya kadang-kadang ada fatwa beliau yang dianggap syadz karena pendekatan zahirinya. Tapi penguasaan terhadap sunnah dan asar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya penilaian beliau tentang, mohon maaf ya, tentang hukum musik, hukum penggunaan alat musik itu meskipun mungkin tidak disepakati, tapi minimal bisa bisa dibaca gitu. Karena apa? Karena kajian tentang hukum alat musik itu salah satunya berkaitan dengan sunnah dan asar. Dan beliau juga menyinggung di Al-Muhalla itu tentang itu gitu. Nah itu menarik gitu Imam Ibn Hazm. Nah namun jumhur ulama menganggap kias ya termasuk dalil yang disepakati gitu ya. Lebih-lebih bagi ulama yang memang sejak awal tidak mengakui khilafnya Zahiriyah. Jadi sebagian ulama menganggap khilafnya Zahiriyah itu ghairu mu'tabar, tidak mu'tabar. Ya. Menurut sebagian ulama. Sehingga ya bagi mereka penolakan Zahiri terhadap qiyas memang tidak dianggap. Kemudian yang kelima wal istidlal. Istidlal di sini maksudnya adalah dalil selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya. Jadi dalil-dalil yang lain. Istihsan, masalih mursalah, saddu dzara'i', istishab, dan lain sebagainya. Banyak ya. Syar'u man qablana, amal ahli Madinah, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, wat ta'adul wat tarjih. Ya. Nah, lima yang tadi itu, Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wal istidlal, lima itu adalah perincian dari bagian pertama dari definisi usul fikih. Adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Nah, adillatul fiqhi al-ijmaliyah itu apa saja? Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan istidlal. Ya. Nah, kemudian part kedua, bagian yang kedua, wa kaifiyatu istifadati juz'iyatiha. Tata cara istifadah dari juz'iyatnya dalil-dalil ijmali tadi. Para ulama menjelaskan hala ta'arudiha, ketika ta'arud. Nah, itu dibahas dalam bab at-ta'adul wa tarjih. Dalil-dalil yang sama kuatnya tapi maknanya saling bertentangan gitu. Nah, maka ada langkah ilmiah. Ini bertentangannya ini selalu dikatakan oleh para ulama kita indan nazir. Menurut kacamata ulama peneliti. Bukan pada sumber dalilnya itu sendiri yaitu wahyu gitu. Bukan, karena wahyu tidak mungkin saling bertentangan. Nah, jadi pertentangannya itu di mata peneliti karena kelemahan dan keterbatasan akal manusia dalam memahaminya. Nah, karena itu para ulama kemudian membuat rumusan bagaimana cara mengkompromikan nas-nas yang terlihat saling bertentangan tersebut. Ya. Nas-nas yang terlihat saling bertentangan tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir, ini adalah bagian yang ketiga dari definisi, yaitu halul mustafid. Keadaan orang yang bisa menggali dalil-dalil tadi. Nah, itu adalah ijtihad ya, dan mujtahid. Syarat-syarat mujtahid. Nah, jadi kita akan bahas apa itu ijtihad, siapa mujtahid, apa saja syarat-syaratnya, dan seterusnya. Baik. Meskipun dalam Al-Madkhal ini tentu tidak akan terlalu luas ya. Tidak akan terlalu luas. Tidak akan terlalu luas karena ya namanya juga al-madkhal ya, baru pengantar. Nah, yang waqad jara ala hadzal tartib yang menjalankan urutan ini adalah diantaranya adalah Imam Tajuddin As-Subki dalam Jam'ul Jawami' dan diikuti oleh banyak ulama. Ini juga yang dijelaskan oleh penulis Durus Usul Fikih Al-Makkiyah ya. Ada 7 bab ditambah 3 muqaddimah. Di sini beliau tidak sebutkan. Ada 3 muqaddimah. 3 mukaddimah itu tidak termasuk ke dalam bab karena dianggap bukan inti dari pembahasan usul fikih. Tapi hal yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam bab-bab usul fikih itu. 3 mukaddimah itu adalah mukaddimah hukum syar'i, mukaddimah ilmi tauhid, dan mukaddimah lughah Arabiyah. Ya. Nanti kaitannya dengan istimdad tadi ya. Karena ternyata sumber usul fikih itu memang dari 3 ini gitu plus yang lain nanti ada penjelasannya.
Adapun hukum syar'i sebenarnya buah ya. Hukum syar'i itu produk gitu dari usul fikih. Tapi dibahas oleh banyak ulama dimasukkan ke dalam mukaddimah supaya kita mengetahui dulu apa sih produk dari usul fikih itu. Nanti hukum syar'i itu kan ada taklifi, ada wad'i kan. Taklifi wajib atau pakai ininya ijab atau wujub gitu, nadab, tahrim, karaha dan ibahah. Kemudian hukum wad'inya ada sabab, syarat, mani', batil atau butlan dan sihah gitu ya. Nah, dan kemudian perincian macam-macam itu mukaddimah hukum syar'i, itu mukaddimah. Kemudian mukaddimah lughah jelas ya tentang kebahasaan ya. Makna-makna huruf, ma'ani dan lain sebagainya, terkait dengan kebahasaan. Pembagian kalam, kalam tersusun dari apa dan segala macam. Kemudian satu lagi mukaddimah ilmi tauhid, maksudnya ilmu kalam ya. Itu pembahasan tentang misalnya tentang al-hakim ya. Saya ketika membaca literatur usul fikih klasik, ketika terutama yang mutawalat ya, yang panjang-panjang, mereka ketika membahas tentang al-hakim, mereka mengatakan dan pernah beberapa saya kutip, tidak ada khilaf di kalangan ulama al-hakim huwa Allah. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah. Jadi kalau ada yang menganggap apa yang berhak menetapkan hukum menurut Mu'tazilah adalah akal, itu salah kaprah ya. Salah kaprah dan beberapa penulis memang tampaknya kurang presisi dalam menyatakan itu. Sebenarnya Mu'tazilah tidak berbeda dengan ulama-ulama lain. Semuanya sepakat al-hakim huwa Allah. Yang berhak menentukan hukum hanyalah Allah. Baru di era sekularisme yang kemudian berubah gitu. Hakim manusia ya. Makanya sekularisme itu kan kekufuran ya. Dan tidak punya akar dalam pemikiran Islam. Bahkan pemikiran firqah yang dianggap menyimpang kayak Mu'tazilah gitu. Makanya saya tidak setuju, berulang kali saya sampaikan, saya tidak setuju liberalisme itu dianggap sebagai kelanjutan dari Mu'tazilah. Karena falsafahnya sudah beda. Mu'tazilah menggunakan akal untuk memahami nas sesuai kaidah-kaidah yang mereka gunakan. Tapi nasnya sendiri mereka agungkan, gitu. Wahyunya sendiri mereka agungkan. Sedangkan liberalisme mereka meruntuhkan sakralitas dari nas itu sendiri. Jadi jauh sekali. Jauh sekali. Nah, hakim huwa Allah semua sepakat. Ini pembahasan ilmu tauhid dan nanti akan melahirkan tentang hukum gitu. Untuk apa kita membahas tentang hukum kalau hakimnya sendiri tidak kita ketahui gitu. Al-hakim huwa Allah. Nah, nanti kemudian ada pembahasan perincian bagaimana ketika syariat belum datang. Hukum qabla wurudis syara'. Hukum sebelum datang syariat. Nah, ini nanti perbedaan antara Mu'tazilah dengan yang lain gitu. Mu'tazilah mengatakan setiap perbuatan itu memiliki sifat baik dan buruk secara zatnya. Sehingga akal bisa menemukannya meskipun tidak ada penjelasan syariat. Ini yang pembahasan tentang at-tahsin wa takbih. Gitu. Jadi menurut Mu'tazilah, perbuatan itu bisa kita katakan baik dan layak mendapatkan pujian syariat, layak mendapatkan pujian dan layak mendapatkan surga gitu, atau pahala. Sebaliknya perbuatan tertentu itu tidak gitu, atau layak mendapatkan celaan dan mendapatkan neraka. Meskipun syariat tidak menjelaskan. Nah, Asy'ariyah kan berbeda total ya. Nanti yang menengahi ada Maturidiyah gitu. Asy'ariyah berbeda total. Asy'ariyah mengatakan tidak ada hukum sebelum datang syariat. Tidak ada hukum sebelum datang syariat. Sebelum ada syariat yang mengharamkan zina, zina itu tidak haram. Apa hukumnya zina saat itu? Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum zina sebelum ada syariat. Tidak ada hukum mencuri. Kalau bagi Mu'tazilah, mencuri dan zina itu ya sesuatu yang sudah jelas buruk gitu. Karena sudah jelas buruk, maka akal bisa mengatakan dia harusnya diharamkan gitu. Dia diharamkan. Sehingga bagi Mu'tazilah, kalau ada masa tidak ada syariat, kemudian orang berzina, dia layak masuk neraka. Gitu. Itu menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Asy'ariyah tidak. Jangankan zina dan pencurian, termasuk menyembah berhala. Bagi Asy'ariyah, sebelum syariat datang, orang yang menyembah berhala itu tidak berdosa. Itulah yang kemudian melahirkan konsep
keselamatan ahlul fatrah, keselamatan ahlul fatrah. Bahwa orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Nabi Isa itu selamat gitu. Itu kan prinsip, salah satu prinsip dari Asy'ariyah. Itu mukaddimah tauhid yang masuk ke dalam pembahasan usul fikih dan nanti ada banyak turunannya. Nah, itulah tiga mukaddimah sebagai pelengkap dari 7 bab ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya berapa sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini saya aja baca mungkin ya. Amma imamul haramain faqad qassamaha ilal abwabil atiyah. Ini bab-babnya lagi ya. Adapun Imam Al-Haramain membagi usul fikih menjadi bab-bab berikut. Ini saya baca aja ya, tidak perlu dijelaskan ini kayaknya ya. Aqsamul kalam wal amru wan nahyi wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hazr wal ibahah wa tartibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Ini semuanya akan dibahas dalam kitab kita Al-Madkhal ila Usulil Fiqh. Akan dibahas satu-satu ya. Sedikit mungkin yang saya singgung al-hazru wal ibahah. Ini tentang kaidah al-aslu fil asya. Apa itu al-aslu fil asya? Em, saya kan mau mengadakan daurah ini kan kaidah apa muamalah ya, karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada peserta yang mendaftar, dia bertanya sebelumnya itu. Dia bertanya tentang ada tulisan yang mengatakan al-aslu fil asya itu hanya pada benda gitu. Dia katakan, sedangkan pada perbuatan itu kaidahnya adalah al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi syar'i gitu. Asal dari perbuatan adalah terikat dengan hukum syar'i. Betulkah pembagian seperti itu? Saya katakan menurut jumhur ulama tidak begitu. Al-asya menurut jumhur ulama itu termasuk perbuatan, termasuk adah, muamalah dan seterusnya. Meskipun nanti ada perincian. Tapi ketika mereka katakan al-aslu fil asya itu mencakup semua syai'un, gitu. Semua segala sesuatu, benda ataupun perbuatan. Lebih-lebih kita ketahui sebenarnya syariat dalam konteks fikih kan tidak membahas hukum benda kan, tapi hukum interaksi kita dengan benda itu gitu. Ya. Fikih syariat tidak membahas tentang hukum apel, tapi hukum makan apel, menanam apel, mencuri buah apel, kan semuanya tentang perbuatan mukallaf. Jadi semua tentang perbuatan. Nah, kembali al aslu fil asya al ibahah menurut sebagian ulama, al aslu fil asya al ibahah itu menurut sebagian ulama ya kan nanti ada disebutkan khilafnya. Itu al asya itu mencakup semua sebenarnya. Meskipun nanti ada perincian, misalnya al aslu fil ibadah atau tauqif ya. Asal dalam ibadah itu tauqif, perlu dalil gitu. Tapi al aslu fil muamalah al ibahah. Ya. Nah, jadi kembali al asya itu mencakup semua termasuk perbuatan gitu. Adapun pernyataan asal dari perbuatan itu terikat dengan hukum syar'i, itu betul. Itu betul, tapi itu bisa dikatakan bukan kaidah fikih, tapi kaidah agama lebih luas itu. Karena memang setiap perbuatan kita terikat dengan hukum syariat. Dan ibahah itu kan juga bagian dari hukum syariat gitu. Jadi al asl fil asya al ibahah termasuk perbuatan tidak menyelisihi kewajiban kita terikat dengan hukum syariat. Karena mubah itu juga hukum syariat. Lalu al aslu fil asya al ibahah itu lahir dari apa? Nah itu bukan sembarangan tapi lahir dari istiqra para ulama terhadap dalil-dalil syar'i. Kemudian sampai pada kesimpulan itu gitu. Nah, jadi pembagian benda begini, benda kaidahnya ibahah, perbuatan terikat dengan hukum syara. Ini boleh dikatakan jumhur ulama tidak memahaminya begitu. Ya. Mayoritas ulama tidak memahaminya begitu. Yang bersangkutan bertanya lagi, apakah berarti pendapat itu menyelisih ijma'? Saya katakan, saya tidak berani mengatakan itu menyelisih ijma'. Yang membagi benda dengan perbuatan tadi, saya mengatakan tidak berani mengklaim menyelisih ijma' karena menetapkan ijma' itu bukan perkara gampang gitu. Tapi yang jelas dari hasil penelaahan saya, mayoritas ulama tidak berpendapat seperti itu. Jadi asya itu termasuk perbuatan, meskipun ada perincian. Termasuk di sini, para ulama ternyata berbeda pendapat tentang al-aslu fil asya. Sebagian mengatakan ibahah, sebagian mengatakan al-hazr, haram bahkan. Jadi asal segala sesuatu haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan, ada gitu. Nah, nanti yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama, termasuk oleh Imam Al-Haramain dalam Al-Waraqat, dan diikuti juga Al-Madkhal ini, karena Al-Madkhal ini kan kebanyakan mengikuti Al-Waraqat ya. Mereka katakan terbagi menjadi dua. Al-aslu fil manafi' al-ibahah. Asal dari segala hal yang bermanfaat, mubah.
kalau dikatakan asal itu berarti ada kemungkinan hukumnya berubah. Meskipun mungkin terlihat bermanfaat bagi manusia. Ketika apa? Ketika ada dalil khusus yang menyatakan ia haram misalnya. Nah, sedangkan al-aslu fil madar, asal dari segala sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang buruk, itu haram. Itu haram. Itu menurut sebagian ulama dipisahkan begitu. Ya, nah, itulah, itu diantaranya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Wa amma tilmizuhu al-Ghazali, adapun murid dari Imam Al-Haramain Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, masyhur sekali Imam Al-Ghazali ini ya. Um, saya bisa katakan Imam Al-Ghazali ini sebagaimana imam yang lain, ya sebagaimana ulama yang lain mungkin benar mungkin salah pendapat beliau ya. Pendapat beliau mungkin benar mungkin salah. Kemudian juga pernah juga saya buat tulisan tentang ini sedikit ya, menyinggung bahwa ya bagaimanapun pernyataan-pernyataan Al-Ghazali itu terkait banyak hal itu tentu sesuai dengan ruang dan waktu beliau hidup ya, sesuai dengan masa beliau yang mungkin beberapa hal saat ini kurang relevan gitu. Bisa jadi gitu. Tapi merendahkan kedudukan Al-Ghazali termasuk merendahkan orang-orang yang mengikuti Imam Al-Ghazali itu jelas tidak pantas sama sekali ya. Apalagi menimpakan kesalahan dan kemunduran umat Islam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Menisbatkan atau menimpakan kemunduran umat Islam pada Imam Al-Ghazali dan pengikutnya itu memang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan, terlalu simplistis melihat persoalan ya. Terlalu dan juga ya salah memahami eh, sumber masalah saat ini ya. Baik. Tapi tadi saya katakan Imam Al-Ghazali mungkin benar mungkin salah itu tidak cuma pada Imam Al-Ghazali, tapi pada semua ulama siapapun namanya disebutkan selalu konsepnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa benar bisa salah itu Imam Al-Ghazali saja, sedangkan imam yang saya ikuti misalnya pasti benar ya, tidak begitu ya. Tidak begitu. Kalau ada yang berkeyakinan begitu, manhajnya dalam beragama rusak ya. Karena dia menganggap ada yang maksum selain Nabi. Baik. Wa amma tilmizuhu Al-Ghazali faqad qassama fil mustasfa mawadhi'a usulil fiqh. Adapun Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali membagi dalam kitab beliau Al-Mustasfa um, ya apa namanya bahasan-bahasan usul fikih ini ila arba'ati aqtab ya menjadi 4 bagian. Al-Qutbul Awal, kutub yang pertama atau boleh kita katakan bagian yang pertama fil ahkam. Fil ahkam tentang hukum. Em, tentang hukum ya. Jadi kutub poros sumbu ya, itu tentang hukum ya, tentang hukum. Em, wal bada'ah biha aula li'annaha as-samaratu al-matlubah, dan memulai dengan pembahasan hukum itu paling utama kata beliau. Ini mengutip Imam Al-Ghazali ya, karena ia adalah buah yang diinginkan, dan tadi sudah saya katakan juga hukum itu buah dari usul fikih. Hukum itu buah dari usul fikih. Al-Qutbus Tsani fil adillah, tentang dalil-dalil wahiyal kitab wa sunnah wal ijma'. Ya. Wabiha at-tasniyah. Tentang dalil yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Di sini disebutkan 3 saja ya. Dan ini yang kedua, yang kedua ya. Ini yang kedua. Iz ba'dal faraghi min ma'rifati samarah la ahamma min ma'rifati al-musmir. Setelah kita selesai membahas atau mengetahui tentang buahnya, maka tidak ada yang lebih penting daripada hal yang bisa melahirkan buah itu, yaitu dalil ya. Al-Qutbus Salis fi tariqil istismar. Metode dalam pengambilan buah tersebut gitu. Metode pengambilan buah tersebut atau metode menumbuhkan atau melahirkan menumbuhkan buah tersebut gitu, ya itulah. Wa huwa wujuhu dalalatil adillah, yaitu sisi-sisi dalalah dari masing-masing dalil tadi. Wahia arba'ah kata beliau, dan ada 4 ya. Kita tidak bahas ini karena ini pembahasan dalam Al-Mustasfa ya. Yaitu dalalah bil manzum, wa dalalah bil mafhum, wa dalalah bil darurati wal iqtida, wa dalalah bil ma'nal ma'qul.
Ini beliau bagi menjadi 4 dalam Al-Mustasfa. Kemudian yang terakhir Al-Qutbur Rabi' fil Mustasmir, yaitu orang yang bisa mengambil buah tersebut ya. Mengambil buah tersebut. Wahwal mujtahid ya, alladzi yahkumu bi dhannihi, yang menetapkan hukum berdasarkan zonnya mujtahid tadi. Zon dugaan yang mungkin benar mungkin salah. Hanya saja zonnya mujtahid berbeda dengan zonnya muqallid ya. Akalnya ulama beda dengan akalnya orang awam. Wa yuqabiluhu al-muqallid, dan lawannya adalah muqallid. Kita tidak perinci ini karena insya Allah nanti kita bahas juga meskipun secara ringkas ya. Nah, tapi beliau tadi poinnya membagi usul fikih di kitab beliau Al-Mustasfa menjadi 4 bagian. Hukum, hukum syar'i, dan itu sebenarnya buah. Kalau kita mengikuti pembagian yang pertama tadi, ini sebenarnya bukan bab usul fikih hukum ini, tapi muqaddimah. Kemudian yang kedua adillah, dalil-dalil. Kalau kita mengikuti Jam'ul Jawami' tadi dan yang mengikutinya, adillah ini yang dibahas awal gitu. Ya setelah muqaddimah tentunya, ya, setelah muqaddimah. Dalil-dalil, karena ini yang paling penting. Dia ini adalah yang melahirkan hukum. Makanya hukum itu dari dalil gitu. Hukum itu dari dalil. Tapi dalil itu baru bisa diolah untuk sampai pada hukum dengan thoriqul istismar. Kalau kita mau buat analogi, hukum itu makanan jadi. Misalnya kita mau dapat apa misalnya? Apa makanan paling enak? Apalah gitu ya kan di hotel itu misalnya kan makanannya. Nah, dalil itu bahan-bahannya. Bahannya ada daging mungkin ya, ada daging wagyu, ada ada garam, ada ini apa bumbu-bumbu, rempah-rempah, sayur segala macam gitu. Itu dalilnya itu begitu. Nah, kan dalil itu yang nanti akan jadi makanan kan? Bahan-bahan itu yang akan jadi makanan, yang akan kita bisa makan. Hanya saja kan tidak bisa otomatis kan, tidak bisa asal campur gitu. Kemudian jadi perlu ada metode pengolahan bahan-bahan tadi. Dagingnya diapain gitu? Dipotongnya bagaimana? Nanti kemudian dimasaknya bagaimana? Apakah digoreng, dibakar, dikukus, di apa gitu? Bumbunya yang mana didahulukan segala macam, itu namanya thoriqul istismar. Thoriqul istismar. Perlu ada proses itu agar dalilnya sampai menjadi hukum. Banyak orang yang tidak paham ini gitu, bahwa proses itu ada gitu. Orang pikir dalil langsung ke hukum. Dia melewatkan metodenya, metode penyimpulan hukum dari dalil gitu, atau metode pengolahan dalil agar sampai kepada hukum. Mereka lupakan itu. Mereka tidak tahu itu. Padahal disitulah usul fikih. Dan disitulah hal pentingnya. Itulah yang membedakan antara ulama dengan juhala. Tapi mereka tidak paham. Sampai kemudian kesimpulannya kan dalilnya jelas. Nah, saya sering sampaikan dalil jelas itu apa gitu. Apakah itu amr atau nahi? Kalau amr menunjukkan apa? Anda tahu itu amr dari mana gitu. Sihah amr itu apa gitu. Anda tahu itu amr apa? Kemudian amr itu hukum asalnya apa? Ya dulu alal wujub, alal nadab atau apa gitu. Kemudian kalau alal wujub, apakah ada qarinah yang mengalihkannya dan seterusnya? Itu baru satu sisi. Itu baru amrnya. Kemudian perintahnya apa gitu. Kemudian makna lafaznya itu apa? Itu banyak hal gitu. Yang mereka tidak tahu itu atau tidak peduli itu, tidak pernah diajarkan tentang itu. Sehingga mereka melupakan thoriqul istismar itu. Mereka melupakan metode pengolahan bahan-bahan makanan tadi untuk jadi makanan. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah kita kan tadi bicara bahan jadi makanan dan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Siapa yang melakukan langkah-langkah itu? Ya koki. Siapa koki itu dalam usul fikih? Mujtahid. Makanya tidak bisa malpraktek gitu ya, orang yang tidak ahli kemudian asal bikin, akhirnya nanti nyampur-nyampur tidak jelas gitu. Mau masukkan gula atau masukkan garam jadinya asin ya. Jadinya asin bukan main ya. Mau digoreng tapi minyaknya kebanyakan ya. Meskipun yang sebenarnya nasi oseng gitu dia. Nasi oseng-oseng gitu. Kalau nasi goreng memang minyaknya harus banyak ya. Tapi ya namanya sudah umum ya. Hurufnya sudah salah duluan ya. Nah, nasi goreng tapi minyaknya kebanyakan. Akhirnya tidak jadi nasi goreng yang kita kenal. Nah, itu namanya malpraktek dalam mengolah masakan gitu. Dan itu juga malpraktek dalam penyimpulan hukum. Tidak bisa sembarangan. Nah, 4 hal ini memang boleh dikatakan eh, meskipun Imam Al-Ghazali ini menurut banyak ulama yang lain mungkin mencampurkan antara muqaddimah dengan bab-bab usul fikih ya.
Tapi pembagian beliau menjadi 4 ini sebenarnya bisa memberikan gambaran langkah-langkah ilmiah penting untuk mengetahui usul fikih. Sangat jelas sekali kan. Ini yang paling bisa menjelaskan dibuat analogi ke masakan tadi gitu. Dibuat analogi ke masakan tadi. Sangat mudah. Gitu. Dan kita akan tahu bahwa ternyata banyak dari kita yang melupakan metode pengolahan bahan agar jadi makanan. Di situ luputnya gitu. Di situ luputnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini istimdad mungkin pekan depannya insya Allah. Ada yang mau disampaikan? Yang hadir ada yang mau disampaikan? Eh, yang di online juga boleh ya, bisa tulis di chat, bisa juga langsung audio boleh juga ya kalau mau. Lihat di sini, ada mau sampaikan? Tidak ada, belum ada. Ya, silakan. Tema kan topik ya, Hmm, hmm, tentang sebutan hmm, hmm. kaitan bagaimana sih kaitan fikih mantik Usul fikih dengan ilmu mantik. mantik Hmm, apakah dia suatu kata yang sangat kuat ataukah bisa dipisahkan kemudian baik. kan seringnya dikutip perkataan Imam Al-Ghazali gitu terkait dengan mantik maka falsafah kata ini atau tomohon gitu Ya, ya ilmunya tidak bisa diterima, iya dipercaya ya. Tapi Imam Ibnu Salah mengharamkan. Iya, iya. tadi Hmm. ada Muqaddimah mantiqiyah, iya. Saya duga mereka menganggap menjadi bagian internal dari usul fikih. Dalam arti kan usul fikih itu nanti di sini juga ada sini ya. Istimdad ilmu usul itu sebagian dari akliyah, sebagian dari penalaran akal. Nah, di situ tampaknya mereka menganggap mantik berperan di situ. Karena mantik itu kan tujuannya menjaga seseorang dari kesalahan berpikir ya. Nah, sedangkan ketepatan berpikir itu kan dibutuhkan dalam persoalan-persoalan akliyah dalam usul fikih. Yang itu cukup banyak gitu. Kias misalnya dan banyak lagi bahasan yang lain. Saya menduganya mereka memasukkannya di situ. Menganggap urgensi mantik itu untuk pembahasan-pembahasan yang sifatnya akliyah dalam usul fikih. Karena kalau mantiknya lemah, maka penalaran akalnya akan rancu gitu. Dan ketika rancu, maka sulit untuk apa namanya membahas pembahasan-pembahasan yang sifatnya akliyah dalam usul fikih. Tapi itu kan ya mukhtalaf ya, diperselisihkan oleh banyak orang gitu. Bagi saya salah satu urgensi belajar mantik untuk usul fikih yang yang tidak mungkin diperselisihkan gitu. Yang tidak mungkin diperselisihkan adalah bahwa ya boleh dikatakan sejak Mu'tazilah kan di antara ulama-ulama awal yang melanjutkan penulisan usul fikih setelah Imam Syafi'i kan kalangan Mu'tazilah ya. Kemudian ditanggapi oleh kalangan Asy'ariyah dan seterusnya. Nah, sejak masa mereka itu pembahasan yang sifatnya mantiqiyah itu masuk banyak ke dalam usul fikih, termasuk mustalahatnya. Istilah-istilah mantik itu masuk sekali dalam usul fikih. Sehingga hubungan yang menurut saya kalau yang tadi kan itu diperselisihkan ya. Tapi yang ini tampaknya tidak akan diperselisihkan bahwa kalau kita ingin membaca turas usul fikih lebih-lebih yang mutawalat, kalau kita ingin memahami kitab-kitab usul fikih yang tebal-tebal itu Al-Mustasfa, Raudatun Nazir, um, Al-Mahsul, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam Al-Amidi dan lain sebagainya, itu kada bisa tidak bisa kita paham kecuali kalau kita mengerti juga mantik. Kalau kita tidak mengerti mantik, bingung kita istilah-istilahnya. Karena istilah-istilah yang mereka gunakan itu sangat penuh dengan istilah-istilah mantik. Gitu. Jadi meskipun orang misalnya, saya tidak setuju dengan mantik. Gitu. Saya belajar tentang bantahan ulama terhadap ilmu mantik. Bagi saya sih tidak masalah, namanya juga pendekatan ulama kan beda-beda ya. Tapi saya sarankan sebenarnya bagi orang yang ingin membantah ilmu mantik, belajar dulu ilmu mantik. Jangan membantah sesuatu yang kita sendiri tidak paham. Ya. Kita tidak pernah belajar ilmu mantik, kemudian kita bantah. Ya kita bantah apa gitu? Kita bantah apa? Makanya bantahan terhadap para ulama mantik, terhadap konsep mantik, itu langkah selanjutnya.
setelah kita paham dulu masail-masail dalam ilmu mantik dari kitab mantik yang mu'tabar. Kalau kita paham dulu, kalau kita kemudian oh saya tidak setuju, ya baru nanti mengkaji ke bantahannya. Banyak orang saat ini yang langsung masuk ke bantahan. Mantiknya belum ngerti gitu. Kias mantiknya aja dia tidak paham, tapi sudah main membantah. Itu metode yang salah dalam langkah-langkah ilmiah gitu. Bagaimana kita bisa membantah sesuatu yang kita tidak paham? Penulis kitab yang memberikan bantahan paham, tapi kitanya yang belajar itu tidak paham gitu. Nah, lebih-lebih meskipun juga tidak sepakat dengan ilmu mantik dan itu ya sah-sah saja gitu kan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang fungsi dan posisi ilmu mantik, tapi tetap saja kalau kita ingin menelaah literatur usul fikih terutama, kalau kita tidak pernah belajar ilmu mantik, kita akan kebingungan. Kita akan kebingungan. Sama seperti kita membaca saat ini literatur kedokteran ya. Kan literatur kedokteran kan banyak yang bahasa Indonesia kan ya. Bahasa kita itu, jangan yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah belum artinya kada tahu gitu. Em, istilahnya juga rumit. Yang bahasa Indonesia saja, kita mungkin tidak paham. Banyak kita tidak paham istilah-istilahnya. Tidak usah jauh-jauh ya baca itu tweet-tweetnya Dokter Gia itu. Itu kan istilahnya kan pusing bagi banyak orang awam kan. Ya, itu contoh gitu bahwa kita baru ngerti ucapan mereka kalau istilah-istilah yang mereka gunakan itu kita paham gitu. Nah, usul fikih dengan mantik itu hubungan yang pasti disepakati oleh siapapun adalah itu gitu. Bahwa kitab-kitab usul fikih itu istilah-istilah di dalamnya banyak sekali istilah-istilah ilmu mantik. Ya. Sehingga mau tidak mau kita tidak bisa memahami dengan baik gitu ya. Atau kalaupun orangnya sangat cerdas, dia mungkin bisa memahami, tetap usahanya akan sangat keras gitu. Dibandingkan kalau dia mengerti ilmu mantik duluan. Nah, itu sih, itu sih. Wallahu a'lam. Baik, ini ada mungkin chat ya. Nanti ada rencana secara khusus menyampaikan kajian ilmu mantik. Di ma'had online kami, Matin ilmu mantik sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa kali. Pernah saya, pernah juga ustadz-ustadz yang lain ya. Ya sesuai kebutuhan nanti sama ya yang online itu ada gitu. Kenapa sekelompok orang menyalahkan Imam Al-Ghazali dalam masalah tasawuf? Ini panjang sih pembahasannya. Karena tasawuf itu kan sebenarnya sama seperti fikih kan ya ilmunya. Apakah ada yang menyimpang dalam orang yang menisbatkan diri pada fikih? Ada ya. Orang yang pendapatnya syadz menyimpang itu ada. Nah, tasawuf juga demikian. Jadi ada orang-orang yang memang boleh dikatakan menunggangi tasawuf kemudian menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, sebagian orang kemudian salah memahami, kemudian menganggap tasawuf itu sepenuhnya, semutlaknya buruk gitu. Sehingga semua hal yang mengandung unsur tasawuf dianggap jelek gitu. Dan itu tidak benar ya. Bahkan em, misalnya ya di antara imam rujukan salafiyin misalnya Imam Ibnul Qayyim, banyak sekali kitab-kitab beliau itu yang nuansa tasawufnya sangat kuat. Nuansa tasawufnya sangat kuat. Dan memang ya beliau bisa dimasukkan sebagai salah satu penulis kitab tasawuf atau bahkan dikatakan ulama sufi. Termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri gitu. Bahkan ya sebenarnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang em, seperti beliau itu tidak mengkritik ilmu tasawuf sepenuhnya, tapi ya mengkritik penyimpangan dalam tasawuf. Meskipun mungkin batas yang mana yang disebut penyimpangan atau bukan itu juga termasuk ranah yang diperselisihkan gitu. Tapi tasawuf dalam arti ilmu penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, seharusnya tidak ada yang menolaknya, seharusnya. Karena kalau ada yang menolaknya, dia berarti menolak unsur penting di dalam agama. Unsur penting dalam agama. Sebagian ulama kan membagi itu yang hadis Jibril itu yang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman dan akhbirni anil ihsan, bahwa Islam di situ adalah wilayahnya fikih. Iman itu wilayahnya akidah, sedang ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak itu ranahnya tasawuf. Jadi kalau kita buang tasawuf dari Islam, maka kita berarti membuang salah satu unsur ya, penting dalam agama kita, yaitu fiqhul qulub, ya, yaitu fikih menata hati. Dan setahu saya ulama-ulama mu'tabar
tidak ada yang menolak tasawuf dalam arti ini. Kalaupun ada sebagian dari mereka yang terlihat mengkritik, sebenarnya yang dikritik adalah penyimpangannya. Ada penyimpangan-penyimpangan dan itu terjadi juga ya mau dalam akidah, mau dalam fikih, mau dalam tasawuf, penyimpangan-penyimpangan semacam itu ada gitu. Tapi sebagai bidang keilmuan ya tidak selayaknya ditolak sepenuhnya gitu. Kalau ada yang menolak sepenuhnya ya kemungkinan tidak paham aja gitu. Kemungkinan tidak paham. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Afwan, ini suara Ustaz Rahmi.